secara umum. Itulah yang dimaksud dengan dramaturgi. Nah, dalam dramaturgi, untuk mempraktekkan dramaturgi itu sendiri ada tahapan-tahapan tertentu yang perlu kita perhatikan. Apa saja tahapan-tahapan tersebut? Tahapan pertama yang perlu diperhatikan atau perlu dilakukan dalam praktik dramaturgi adalah meditasi. Apa hubungan meditasi dengan dunia drama atau teater? Secara umum, meditasi artinya adalah menenangkan pikiran. Dalam teater dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menenangkan dan mengosongkan pikiran dengan tujuan untuk mendapatkan kestabilan diri. Tujuan meditasi adalah mengosongkan pikiran dengan jalan membuang segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita tentang berbagai masalah, baik itu masalah keluarga, sekolah, pribadi, dan sebagainya. Kita singkirkan semua itu dari otak kita agar kita bebas dari segala beban atau ikatan. Dan meditasi juga sebagai jembatan ke alam latihan di mana kita mencoba mempraktikkan suatu peran atau memerankan suatu peran dengan kegiatan atau aksi-aksi tertentu di mana itu kita lakukan dalam pikiran kita, bukan dalam kegiatan sehari-hari secara nyata. Dan untuk melakukan hal tersebut diperlukan yang namanya meditasi. Meditasi dilakukan secara sederhana seperti berikut ini. Posisi tubuh tidak terikat, yang artinya tidak dipaksakan, tapi biasa dilakukan dengan duduk bersila, badan diusahakan tegak. Cara ini dimaksudkan untuk memberi bidang ruang pada rongga tubuh sebelah dalam. Kemudian mengatur pernapasan, hirup udara pelan-pelan, keluarkan juga dengan perlahan. Rasakan seluruh gerakan peredaran udara yang masuk dan keluar dalam tubuh kita. Kosongkan pikiran kita, kemudian rasakan suasana yang ada di sekeliling kita dengan segala perasaan. Rasakan suasana yang hening, tenang, bisu, diam, dan tak bergerak. Kita menyuruh syaraf kita untuk lelap, kemudian kita siap untuk berkonsentrasi. Konsentrasi secara umum berarti pemusatan. Dalam teater, kita mengartikannya dengan pemusatan pikiran terhadap alam latihan atau peran-peran yang akan kita bawakan agar kita tidak terganggu dengan pikiran-pikiran yang lain, sehingga kita dapat menjiwai segala sesuatu yang kita kerjakan. Konsentrasi dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Kita harus melakukan sikap meditasi seperti yang dijelaskan awal tadi. Kita kosongkan pikiran kita dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Kita kerjakan sesempurna mungkin agar pikiran kita benar-benar kosong dan siap untuk berkonsentrasi. Setelah pikiran kita kosong, mulailah otak kita memasuki unsur satu pikiran. Rasakan bahwa saat ini kita sedang latihan, kita sedang memasuki alam semu yang tidak kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Jangan memikirkan yang lain, selain bahwa kita saat ini sedang latihan atau mencoba memerankan karakter yang sedang kita bawakan. Misalnya sebagai ayah, nenek, gadis pemalu, atau sebagainya. Konsentrasikan pikiran kita pada hal tersebut. Jangan sekali-kali memikirkan yang lain. Dalam keadaan rileks dan pikiran kita yang tenang, kita memusatkan seluruh pemikiran pada peran yang akan kita bawakan. Misalnya, ketika peran yang akan kita bawakan adalah seorang tentara, kita memusatkan pikiran kita bagaimana ia memegang senjata, suasana saat berperang, bunyi senjata api, letusan bom, teriakan komando, suasana menegangkan, dan sebagainya. Dengan konsentrasi penuh, semua hal-hal tadi akan terasa nyata dalam alam semu atau alam latihan. Nah, itulah tahap pertama dalam mempraktekkan konsepnya teater dalam dramaturgi. Selanjutnya adalah bagaimana kita memerankan peran tersebut. Memainkan peran tentu tidak lepas dari unsur fisik dan tubuh kita. Maka tahapan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah olah tubuh atau latihan fisik. Bersambung ke video selanjutnya. Saya Khairul Rizky, terima kasih.